Update terbaru, kalian tahu semuanya tentunya ya guys, manusia yang paling malam kali ini, yang paling malang sekali kali ini dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini adalah Roy Suryo CS. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo dan Tifa. Karena roti adalah salah satu makanan empuk yang bisa jadi basi dan melempem dan tidak bisa enak dimakan lagi kalau sudah terkena bakteri. Dan kali ini Roy Suryo bakal mampus dalam penjara. Karena apa? Karena dia paling getol dan dia tidak akan melakukan RJ, sementara temannya Rismon sudah berdamai dengan Pak Jokowi dan disebut pengkhianat oleh gerombolan Roy. Dan tentunya Rismon sekarang bisa hidup tenang dan tidur nyenyak ya guys, karena sudah lakukan RJ dan minta maaf kepada Pak Jokowi. Bahkan dia sudah sadar menyadari kesalahannya alias taubatan nasuha gitu ya guys ya, benar-benar taubat dan dia sudah kembali ke jalan yang benar, karena apa yang dilakukan selama ini oleh Rismon adalah ternyata salah. Dan kali ini justru Roy menebak bahwa nanti Rismon bakal menjadi tim ahli saksi yang paling memberatkan untuk menjebloskan Roy Suryo ke penjara. Karena jelas, karena sekarang Rismon sudah menjadi termul alias termulia. Maka dari itu, kali ini juga si Kurnia sudah merasa kehilangan Tifa. Kok diam-diam Tifa juga menghilang? Ada apa? Kemarin Rismon menghilang tiba-tiba. Tiba-tiba juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba lakukan restoratif justice dan minta maaf kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan kali ini, selama ini kita lihat ya guys, selama ini si Tifa ini juga menghilang. Jangan-jangan nanti akan mengikuti jejak Bang Rismon. Lakukan RJ juga. Nah ini tambah keren dan seru. Dan kali ini berarti Roy Suryo akan ditinggal sendirian dong. Mampuslah kau Roy ya. Dan kau memang sangat cocok sekali seorang residivis yang pernah masuk penjara. Dan tentunya bakal turun lagi, kamu Roy bakal masuk penjara. Karena kamu tidak akan geser sepeser pun, 0, berapa persen pun tidak bakal untuk RJ katanya, dan tetap melanjutkan perjuangannya bersama manusia-manusia alam gaib mungkin ya. Dan sebelum kita menonton video lebih lanjut agar kita gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Rismon disebut Roy Suryo akan disiapkan menjadi saksi ahli oleh Pak Jokowi. Sumber yang lain, dia akan disiapkan kalau jadi peristiwa ini ya, lanjut dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah lanjut ke pengadilan, maka ahli yang akan didatangkan untuk lakukan persidangan dan memberatkan saya, Dr. Tifa dan semuanya itu adalah namanya respon hasil nasional. Wow. Dia jadi ahli yang memberatkan. Berarti dia beneran penyusup lah kalau begitu. Kalian tahu, manusia yang paling malang saat ini adalah Roy Suryo. Kenapa bilang? Baru saja dia ditinggalkan temannya si Rismon, gugatan mereka ke MK ditolak. Astaga, MK tolak permohonan Roy Suryo CS terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, namun oleh karena permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon. Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tune, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka! Akan distigma oleh masyarakat tidak konsisten, atau bahasa lainnya hari ini pengkhianat. Stigma masyarakat yang mana, Pel? Masyarakat pembenci, masyarakat yang sakit hati, gerombolan para pembenci. Ya jelas dong, Rismon, karena Rismon mendapatkan hidayah dari Allah, bahwasanya Rismon melihat kebenaran dan minta maaf. Nah jelas bagi masyarakat para pembenci dikatakan Rismon itu pengkhianat. 4 tahun loh berjuang bersama-sama, berjuang menghujat, memfitnah, menjelek-jelekan, menghasut. Nah, kurang apa?
sampai bikin buku yang isinya kejelekan Pak Jokowi. Nah, kurang apa? Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu dan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa, hanya melaporkan atas pencemaran nama baiknya, ya. Dan Pak Jokowi setelah itu diam, apa yang terjadi? Nah, mungkin Rismon dapat hidayah dari Tuhan sehingga Rismon mengakui kesalahannya. Dan dia mengakui bahwasanya penelitiannya itu ada kesalahan. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan nasib Rismon Syahnivar dan nasib Roy Suryo Panci dan Tiva ya guys. Dan tentunya kali ini kita sangat hangat sekali berita ini, dimana sangat mengejutkan ketika Rismon sudah menjadi termul. Dan kali ini gerombolan roti alias Roy dan Tiva mulai klepek-klepek dan kelabakan, dan kali ini juga Tiva sudah mulai menghilang ya. Kok udah jarang ikut kumpul saat di Polda atau di Sentana, atau jangan-jangan Tiva udah mulai melobi-lobi untuk lakukan restoratif justice, atau mau datang ke rumah Pak Jokowi juga, atau ingin ikuti jejak Rismon. Jangan-jangan seperti itu ya guys. Dan ini sangat mencurigakan sekali. Tiba-tiba si Tiva menghilang, bahkan rekannya seperti Kurnia, Roy, dan Rizal ini merasa kehilangan ketika Tiva sekarang kok tiba-tiba lenyap gitu ya guys. Jangan-jangan seperti Rismon kemarin lenyap, tiba-tiba restoratif justice. Dan kali ini Tiva juga sama, ngilang, tahu-tahu nanti gabung juga ini dengan Rismon ya, ngikuti jejak langkah Rismon. Dan itu yang terjadi mungkin seperti ini. Dan kira-kira gimana ya menurut kalian ya guys? Dan mudah-mudahan ini benar terjadi juga. Setelah Egy Sujana, kemudian Damari Lubis, Rismon, sekarang mungkin bisa aja si Tiva ini akan mengikuti jejaknya. Dan kali ini kita coba tonton satu teman video berikut ini guys. Setelah Egy Sujana, Rismon Syahnivar akan ada lagi kah? Semoga tidak ada. Ini Kurnia. Saya tidak suka menebak-nebak ya. Apalagi kalau saya menebak berarti saya merendahkan orang itu dong. Atau mungkin sudah ada gejala atau tanda-tanda. Tanda-tanda sudah ada yang hilang-hilang ini ya, si Tiva ya. Saya tidak tahu. Saya berharap tidak. Apakah kapal ini nanti akan dengan penumpang yang sama hingga di pelabuhan yang dituju, atau bisa jadi akan berkurang lagi penumpang? Kalau melihat ya semakin kecilnya ini grup dan grupnya semakin kecil kami, ya. Semoga saya tidak salah. Kapalnya, Insya Allah kapalnya tidak Roy ini sebentar lagi tenggelam. Setidak-tidaknya di klaster 1. Di klaster sendiri. Ya. Kalau klaster sebelah? Tapi saya khawatir, Ibu Tiva. Rahimahullah. Khawatir nanti Pak. Saya yakin dimanapun engkau kehilangan ya. Stay tune, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka! Ini ya guys, jadi si Kurnia ini kehilangan Tiva. Ini jangan-jangan Tiva nanti malah pergi dari dia dan menjadi termul juga. Termulia gitu ya guys ya. Ya kalau ini terjadi ngeren juga. Apalagi sekarang ya gugatan dari kubu Roy Suryo ke MK ini tolak ya guys. Dan alias amatiran. Dan kali ini Refli gagal lagi ya guys. Jadi tim kuasa hukumnya Refli Harun, tim kuasanya gerombolan teroris ini dulu ya. Sekarang gerombolan Roti ya, Roy dan Tiva. Sekarang gugatannya ke MK ditolak. Terus gimana nasibnya Roy ya? Parah ini ya guys. Kita tonton satu video berikut ini guys. Kalian tahu, manusia yang paling malang saat ini adalah Roy Suryo. Iya, Roy Suryo paling malang. Kenapa bilang? Baru saja dia ditinggalkan temannya si Rismon, gugatan mereka ke MK ditolak. Ditolak. Insaflah wahai manusia, bila dirimu ternoda, jangan sampai masuk penjara. Iya, masuk lagunya nih ya. Kita lihat langsung yuk, ditolak. Ditolak ya. Ditolak.
Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita baru saja mendengarkan pembacaan putusan perkara nomor 50 yang diajukan oleh masih RRT waktu itu ya, Roy Rismond Pipa atau Pipa Roy Rismond, dan kita tahu bahwa hasilnya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan semua ya. Pertama, saya pribadi karena dinyatakan tidak dapat diterima, ya kita ingin mengajukan lagi ya mungkin. Gitu ya, jelas sekali ya. Jadi dari gugatan ke MK ini ditolak oleh MK, di gerombolan Roy Suryo Panci ini semakin panik dan katanya saya ingin mengajukan lagi. Dan kali ini juga Ahmad Kozinudin berkata, apabila berdamai dengan Jokowi bisa dilabeli pengkhianat. Wah, Kozinudin ini singgung ijazah S2 dan S3 Rismond juga yang diduga palsu terus berlanjut. Dan intinya Kozinudin ini adalah si tompel yang tidak bisa bertanggung jawab. Dia yang bisa bikin kliennya masuk penjara, inilah si tompel. Makanya dia berstatement bahwa siapapun yang berdamai dengan Jokowi dilabeli dengan pengkhianat. Aduh, si tompel ini memang pengacara HTI yang gila ini ya guys. Kita tonton teman video berikut ini guys. Akan distigma oleh masyarakat tidak konsisten, atau bahasa lainnya hari ini pengkhianat. Stigma masyarakat yang mana, Pel? Masyarakat pembenci, masyarakat yang sakit hati, gerombolan para pembenci. Ya jelas dong. Rismond, karena Rismond mendapatkan hidayah dari Allah, mendapat hidayah ya, bahwasanya Rismond melihat kebenaran dan minta maaf. Nah jelas bagi masyarakat para pembenci dikatakan Rismond itu pengkhianat. 4 tahun loh berjuang, bersama-sama berjuang, menghujat, memfitnah, menjelek-jelekan, menghasut. Nah kurang apa? Sampai bikin buku yang isinya kejelekan Pak Jokowi. Betul, kejelekan dulu ya. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu dan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa, hanya melaporkan atas pencemaran nama baiknya, ya. Dan Pak Jokowi setelah itu diam. Apa yang terjadi? Nah, mungkin Rismond dapat hidayah dari Tuhan, sehingga Rismond mengakui kesalahannya. Dan dia mengakui bahwasanya penelitiannya itu ada kesalahan. Kesalahan ya dalam meneliti ya. Dari dulu hingga sekarang jadi penelitian itu kan harus dari sumber aslinya, nggak bisa hanya melalui uploadan, hanya melalui media sosial. Betul. Ya nggak bisa. Tapi kan bagi kalian itu hal yang memungkinkan. Ya teruslah berjuang untuk kebenaranmu. Tentulah bagi masyarakat para pembenci mengatakan Rismond itu pengkhianat. Tapi tidak untuk masyarakat yang tidak memiliki tendensi apa-apa, tidak memiliki kebencian. Kita menilai bahwasannya Rismond itu gentleman ya. Seorang Rismond mau minta maaf, mau berdamai dan mengakui kesalahannya luar biasa. Dimana selama ini dia menghina Pak Jokowi, menjelek-jelekan segitunya. Kita taunya Rismond itu kekeh, ya, orangnya keras. Iya betul. Nah, tapi apa yang terjadi? Hanya Tuhanlah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Hanya Tuhanlah yang memberikan hidayah. Dari situlah Rismond melihat kebenaran. Betul ya guys, jadi Rismond sudah dapat hidayah dan tentunya dari situlah dia melihat kebenaran dan akhirnya dia mengakui kebenaran tersebut bahwa ijazah Jokowi asli. Kemudian itulah manusia itu bisa dibolak-balikkan hatinya ketika Allah menghendaki dan dia dapat hidayah. Ya ini yang terjadi sekarang, Rismond justru membela yang baik dan benar gitu ya guys. Dan apabila gerombolan penyakit hati seperti HTI, Kozinudin, Roy yang tidak terima, makanya dia sebut Rismond itu adalah seorang pengkhianat. Ya itulah, padahal kita tahu memang Rismond adalah orang yang kekeh dengan kebenciannya kepada Pak Jokowi, menghujat bahkan sampai begitunya buat buku Jokowi's Paper dan Gibran and Green. Tapi kenyataannya sekarang berbalik 180 derajat, kembali ke benar. Itulah Rismond, itu salut ya kita sebagai netizen. Dan kali ini kuasa hukum Pak Jokowi ini ya, yang jelas berstatement dari Pak Yakub Hasibuan ya. Ini bukan Hasibuan, ini putranya ya, bener ya. Ini yang jelas dia sekarang lagi menghadapi teror atau menghadapi omongan-omongan dari Kozinudin. Dan kita dengarkan teman video berikut ini ya guys. Kuasa hukum Pak Jokowi ini, Bang Yakub, sanggahan Anda terkait hal yang dikatakan oleh kubu Roy Suryo CS bahwa kuat sekali nih ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah kubu Roy Suryo. Seperti apa tanggapannya? Iya Mbak, tentunya pertama saya tegaskan di sini. Ini tanggapannya ya dari kuasa hukum Pak Jokowi ya. Kami selaku kuasa hukum resmi dari Pak Jokowi dan juga orang-orang
yang mungkin mendapat arahan langsung dari Pak Jokowi itu tidak pernah memujuk siapapun untuk melakukan RJ. Iya, betul. Kenapa? Karena mungkin ada satu hal yang tadi saya perhatikan, saya dan Bang Ahmad Kozinoddin ini setujui bersama, yaitu kita mau kasus ini berlanjut sampai persidangan. Betul. Nah, itu mungkin satu-satunya hal yang dapat kita setujui bersama. Namun sampai sekarang dari Pak Jokowi pun dan kami tetap sepakat juga bahwa kami ingin ini sampai ke persidangan agar kasus ini dapat sampai adanya putusan pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk klien kami. Sehingga kembali lagi RJ itu di mana-mana itu kan inisiatifnya itu pasti tentunya dari tersangka, betul. Dari pihak terlapor. Yang mana biasanya ban yang nanti akan didatangi, ditanya apakah boleh, apakah bisa dilakukan RJ dan sebagainya. Iya, betul ya. Ini terbukti oleh pihak-pihak yang sedang mengajukan RJ ini pun, mereka lah yang mendatangi Pak Iya, Jokowi. betul. Jadi inisiatifnya ini tentunya berasal dari mereka. Iya, betul. Sehingga Pak Jokowi menjadi pihak yang pasif. Namun karena kebesaran hati Pak Jokowi menerima untuk 2 tersangka sebelumnya. Dan yang ini kami juga masih menunggu tindak lanjut dari Polda Metro. Iya, betul. Jadi ini masih menunggu ya, guys. Akhirnya apa, respon juga menyusul. Jangan-jangan nanti juga si Tifa akan menyusul juga, karena kali ini Tifa hilang kontak ya dari dokter Tifa ini, hilang kontak dari siapa? Kurnia, dan Kurnia ini merasa kehilangan. Dan apa yang terjadi, kita tonton teman Kurnia yang kehilangan Tifa dan hilang kontaknya. Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tune, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka. Wah, ini bedanya ya. Ini enggak tahu, Tifa ini memang hilang sekarang ya, guys. Kemana enggak tahu. Dan akhirnya Rismon membalas serangan Roy Suryo yang selama ini sedang menyerang Rismon. Dan kali ini Bang Rismon membalasnya dengan balasan yang sangat telak sekali. Kita tonton satu teman video Bang Rismon ketika dia membalas serangan Roy Suryo CS. Pemirsa Balige Academy yang budiman, ada sejumlah poin yang akan saya sampaikan kepada Pak Roy Suryo. Ya, poin pertama adalah terkait sejarah penulisan buku Jokowi's White Paper. Pak Roy Suryo yang terhormat, tulisan Anda hanya 50 halaman pertama ini klarifikasinya yang ada pada buku Jokowi's White Paper yang Anda kirimkan berupa tulisan dalam WA, ya, WhatsApp, tulisan, bukan lampiran dalam bentuk Word document. Tulisan Anda hanya berupa WA messages yang saya kemudian lakukan ekspor, saya copy ya pesan-pesan Anda tersebut yang dikirimkan oleh Bu Tifa. Saya kirimkan akhirnya ke email, lalu saya tata dalam bentuk Word document. Saya layout sendiri, sayalah melakukannya untuk Anda yang Anda sering mengaku sebagai peneliti yang maha pintar, maha hebat sejagat raya. Dari situ kalian bisa mengerti, saudara, betapa bagaimana Pak Roy Suryo ini sebagai peneliti, tetapi tulisannya berupa messages, bukan dalam bentuk Word document. Ya. Saya sendirilah yang menatanya dan melayoutnya seperti yang ada, yang bisa kalian lihat pada buku Jokowi's White Paper. Saya seperti babu. Seperti babu katanya. Anda, Pak Roy, Anda tidak punya usaha nggak ada usaha sama sekali untuk menatanya dalam dokumen, sehingga saya tinggal menempatkan pada buku file dokumen yang telah saya tata.
sayalah yang menatanya halaman demi halaman. Tulisan Terbongkar semua ini guys ya. bagaimana mungkin seorang peneliti, Anda mengaku peneliti paling hebat seantero dunia ini, tetapi Anda mengirimkannya lewat WA. Waduh. WhatsApp messages. Apakah Anda masih ingat itu? Atau Anda tahu tentang hal ini? Karena saksinya ada, yaitu Dr. Tifa. Yang kedua, poin kedua ini. tulisan Anda, Pak Rosul, bagi saya hanya Sekedar artikel. sekedar artikel seperti yang ada di artikel online. Bukan merupakan kajian ilmiah digital forensik yang secara mendalam dan objektif. Itu hanya menceritakan kejadian-kejadian yang menurut saya itu hanya kerja jurnalis. Gitu ya guys ya, jelas sekali guys. Dan akhirnya jelas sekali ternyata Roy Suryo ini pengen enaknya saja ya, jual buku, tapi dan pengen enaknya dia nggak mau menata, layout dan sebagainya, sementara yang paling susah jadi babunya adalah Rismond, dan ini dibongkar semua. Ternyata itu kejadiannya guys. Dan kali ini Roy Suryo justru berkata bahwa Rismond disiapkan untuk menyerangnya ya, untuk di pengadilan nanti agar Roy Suryo masuk penjara. Kita tonton serta teman video berikut ini guys. Rismond disebut Roy Suryo akan disiapkan menjadi saksi ahli oleh Pak Jokowi. Sumber yang lain. Dia akan disiapkan kalau jadi peristiwa ini lanjut dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah lanjut ke pengadilan, maka ahli yang akan didatangkan untuk lakukan persidangan dan memberatkan saya, Dr. Tifa, dan semuanya itu adalah namanya Rismond Nasional. Wow. Dia jadi ahli yang memberatkan. Berarti dia beneran penyusup lah kalau begitu. Itu ya guys, jadi sudah menduga bahwa nanti Rismond bakal menjadi ahli untuk menyerang Roy Suryo gitu ya di pengadilan, dan akhirnya masuk dalam penjara. Dan kali ini Tifa ikut jejak Rismond kah? Dan jelas akhirnya Roy Panci ini sendirian dong. Dr. Tifa ikut Rismond kah? Ambiar Roy Suryo sendirian. Kita tonton satu teman video berikut ini guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Rismond Sianipar kan sudah menyerah ya, minta maaf ke Pak Jokowi dan meminta atau mengajukan restoratif justice, minta damai agar kasusnya dihentikan di kepolisian. Tetapi apakah Dr. Tifa juga akan ikut dengan Rismond Sianipar karena merasa tidak nyenyak tidur sebagai perempuan? Nah, dengar-dengar Dr. Tifa akan melakukan sesuatu agar tidurnya bisa nyenyak seperti Rismond Sianipar. Nah, sebelum kita membahas Dr. Tifa, kita simak dulu ini keterangan terbaru dari pengacaranya Rismond Sianipar yang bareng-bareng dengan pengacaranya Pak Jokowi memproses restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Kalau feeling saya, Dr. Tifa nggak akan kuat sebagai seorang perempuan, nggak akan kuat untuk melaju meneruskan tuduhannya atas kepalsuan, tuduhan ijazah Pak Jokowi-nya palsu. Rismond Sianipar yang begitu garang aja kemudian menyerah kok. Iya. Feeling saya Dr. Tifa pun akan mengikuti langkah Rismond. Biarkanlah Roy Suryo sendirian. Kalau Roy Suryo kan 0,01% pun tidak akan mundur. Gak apa-apa Dr. Tifa, jangan diikuti, masa orang mau ke penjara diikuti, sayang anakmu, sayang keluargamu ya. Ikuti Rismond aja, itu bagus, manusiawi, realistis, karena memang faktanya tidak ada. Iya. Faktanya Rismond sudah bersaksi ijazah Pak Jokowi itu asli. Bukan karena persoalan mental menyerah dalam perjuangan, tapi karena fakta yang ada sebenarnya ya, terbukti. Nggak kuat lah setidaknya ya. Jadi ikuti feeling yang ada, ikuti bahwa rasa kemanusiaan, kebenaran seorang peneliti itu kan harus berdasarkan data dan fakta. Jangan ngikutin emosi, jangan ngikutin ego. Kasihan dirimu. Itulah Rismond aja udah menyerah, ikuti aja. Biarin Roy Suryo sendiri, suruh
menghadapi kasus hukum di pengadilan nanti di penjara sendiri. Iya, Masa jangan kamu mau ikut. di penjara bareng dengan Roy Suryo? Mau? Jangan mau lah. Roy Suryo aja biarin. Iya. Roy Suryo mungkin mau di penjara sama dirimu. Iya. Ya jelas karena Roy Suryo sudah pernah di penjara jadi residivis, maka wajar sekali. Dan kali ini Dr. Tifa ajukan restoratif justice, bisakah seperti itu? Ini tebak-tebakan saja ya kan. Mungkin bisa jadi ya Dr. Tifa mengajukan restoratif justice. Dan kali ini respon Roy Suryo CS setelah permohonannya ditolak MK, Roy ajukan lagi. Kita tonton satu teman video berikut ini guys. Dari prinsipal selaku wakil juga dari Dr. Tifa, saya mengaturkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para lawyer yang dengan sangat gigih, dengan sangat luar biasa telah menjalankan tugasnya atau menjalankan kewajibannya. Tugas sebenarnya adalah tidak hanya bagi kami tapi bagi masyarakat. Soal hukumnya saya menyerahkan sepenuhnya, karena kalau tadi dikatakan ini belum dapat diterima, ya nggak apa-apa, diajukan lagi dengan mungkin nanti lebih tegas lagi. Jadi artinya kami selaku prinsipal kami sangat mendukung ini. Jadi artinya silahkan go on, dan artinya itu yang akan dilakukan, dan insya Allah itu akan berguna tidak hanya bagi kami tapi juga bagi masyarakat yang nanti akan manfaat. Andalannya masyarakat ya guys. Aduh, masyarakat mana nih? Saya kira itu ya. Dan jelas sekali ya guys. Jadi sekarang kemarin ya permohonannya ditolak MK, sekarang mengajukan lagi ya, sudah ditolak lagi lah, sudah jelas nggak jelas. Rismon sebenarnya orang baik, cuma salah pergaulan aja menurut netizen ya guys. Dan sia-sia Mon jelasin kepada orang yang bebal. Kali ini Rismon menjelaskan terhadap Roy Suryo, karena Roy Suryo adalah seorang yang katanya ahli pakar, tapi ternyata pakar yang orangnya bebal sekali dan blow on alias dungu. Kita tonton satu teman video berikut ini guys. lah tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan tiba-tiba apa ini? Kasih ada kalau itu ya. Pak Roy Suryo dan Bu Tifa mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya. Mohon maaf teman-teman semua. Apa arti rotasi? Putar. Yang diputar siapa? Ijazahnya atau otaknya dia? Udah geblek ini Roy. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Iya. Translasi, rotasi, dan pencahayaan. Apa? Wong bebel ini ya. Gak ada. Pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Embossnya itu pun, aduh, itu juga salah lagi. Ya dia mengatakan. Ini kan ngeyel kan ini ya, bebel ini orangnya. Pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah tuh sudut. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ayo, akui kebenaran. Akui kebenaran, Roy. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan ternyata ada. Jadi artinya ya sudahlah, kita doakan saja ya. Gitu. Bagaimanapun juga sebagian ya. Bagaimanapun juga ya. Kalau kata Bu Mary, alam ya. Kita doakan semoga dia dapat tempat terbaik di sisi sono, bukan di sisinya. Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Ya, dan moga-moga tadi ya, dia sudah ada di alam yang lain. Janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's your right. Sudah dirotasi otaknya. Semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana ya, Bu ya. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya, dan malam-malam saya bisa tidur. Gitu ya guys, yang penting bisa tidur ya guys. Sekarang yang benar itu katakan yang benar, jangan yang benar katakan salah. Sementara Roy Suryo sekarang ini sudah tidak dapat tidur, adanya dia justru semangat terus ya, dan menyatakan kekompakannya katanya. Tapi kompak yang mana? Kita tonton setelah video berikut ini guys. Begitu kompaknya kami, ya begitu kompaknya kita, dan kita sekali. Kompak apa nih
kompak kok pada jalan sendiri-sendiri. Kabur. Bar Egy Sujana DHL saiki Rismon. Nggak ada yang kompak ya. Kompak itu yo bersatu terus sampai akhir. Kok iki enek sing ngacir dan kabur. Ini biasa Roy Suryo itu menghibur diri. Merasa dirinya grup paling kompak. Jenenge kompak iku yo gak ono sing kabur. Kabur lho. Egy Sujana DHL karo Rismon. Sang Soyo Rismon melarikan diri tanpa bilang dirimu. Ya, teruskan aja menghibur diri karena kamu sedang kecewa, berat dan patah hati. Dengan dalih penelitian, padahal Rismon sendiri sudah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu harus dikoreksi. Penelitian urung rampung menyimpulkan. Ya udah, kalau kamu kan sudah kadung kepalang basah. Iya, teruskan saja Roy masuk penjara ya. Tak dukung kamu Roy. Memalukan kadung berjuang 4 tahun. Jadi ini nanti jejak digital kita kompak. Kulo bolo mengacir siji Rismon. Patah hati toh. Aslinya sih merasa insecure, merasa gupo, merasa panik ya dirimu. Biasa lah kamu panik kan mesti playing victim. Udah semakin kecut lu, semakin patah hati, semakin panik. Kapan kamu mau menyusul? Teruskan, jangan sampai kamu minta RJ dan SP3 lo ya, memalukan, jangan menelan ludah. Gitu sih guys, jadi Rismon sekarang udah berdamai dengan Pak Jokowi, bahkan Rismon sudah jadi termulia bersama Pak Jokowi. Kali ini Roy Suryo justru kesakitan, dia justru membuat playing victim terus terhadap Rismon, bahkan dia merasa paling hebat dan tentunya dia pasti akan masuk penjara gitu ya guys. Dan kali ini ada juga tikus yang masuk got, siapa lagi bukan si Tompel. Pasti Jokowi yang disalahkan. Inilah si Tompel gayanya ya, yang selalu menyalahkan Pak Jokowi. Inilah si Tompel tikus got. Kita tonton setaman video berikut ini guys. Kami menegaskan bahwa apa yang terjadi ini adalah konfirmasi bagian dari lanjutan strategi kubu Jokowi berupa adu domba dan pecah belah. Selain melakukan pecah belah, Saudara Joko Widodo juga melakukan adu domba. Dan ini terkonfirmasi. Kita lihat. Apakah ini murni dari keinginan? Jadi ini tuduh ada Pak Jokowi ya guys ya? Atau ini karena tekanan, mengingat sikap Saudara Rismon ini baru disampaikan setelah yang bersangkutan dilaporkan dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 di Jepang. Intinya Jokowi, rezim Jokowi termasuk Jokowinya itu sampai kiamat. Sampai kiamat. Itu masih punya hutang sejarah sama bangsa ini. Punya hutang sejarah sama saya. Karena dia sudah menjarakan saya dan Babang Tri ya kurang lebih 4 tahun. Kalau kita lihat memang cara Jokowi ini kelihatannya adalah bagaimana menawari satu orang restoratif justice. Betul, satu persatu. Kelihatannya dia juga nggak mau kasus ini sampai ke pengadilan. Dikit-dikit yang salah Jokowi. 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 Gitu ya guys, jadi semua itu dikit yang salah Jokowi, itulah menurut si Tompel ya. Dan kita jelas semua bahwa si Tompel adalah pengacara memang HTI yang perlu dibasmi di negeri ini ya guys. Dan tentunya itu yang terjadi ya. Dan kali ini tentunya Roy Suryo ngajak Kurnia, Rizal Fadila dan Ruslan Effendi untuk bersumpah. Kita tonton satu video berikut ini guys. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal untuk bersumpah ya guys ya. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada bersatu tapi udah berkurang. Tinggal ini 4 orang nih guys ya. Aduh, kita bersatu ya guys. Allah Akbar katanya akan berjuang, dan kita tahu bahwa MK sudah menolaknya gugatannya sehingga sekarang clear, sudah selesai ya guys.
ibaratnya adalah bahwa semua ini akan berakhir dengan endingnya nanti Roy Suryo bakal sendirian dan masuk penjara dengan sendirian, karena ada tanda si Tifa juga kayaknya mau mengadakan restoratif justice. Dan tapi kalau Roy ini jangan sampai terjadi restoratif justice ya guys, apalagi dikabulkan, karena sudah jelas dari pernyataan Pak Jokowi, bahkan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi Pak Yakub Hasibuan juga menyatakan bahwa cukup Roy Suryo saja nanti yang terakhir, tidak perlu lakukan restoratif justice, dan dialah yang mempertanggungjawabkan dan dia akan masuk bui selamanya. Dan kali ini benar-benar akan terjadi terhadap diri Roy Suryo, dan salam buat Roy Suryo ya. Kamu nikmati saja nanti di Hotel Prodio ya, dan saya dukung terus kamu Roy Suryo ya, sampai benar-benar kalian itu masuk penjara. Oke, selamat, salam NKRI, NKRI harga mati, dan tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton video tayangan YouTube dari kami, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan lahir dan batin, hidup indah, penuh keberkahan, rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.